Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para pemuda dan pemudi yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid yang kita tempati ini juga mendapatkan berkah. Dan mudah-mudahan tetap makmur sampai kapanpun. Mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tadi sudah banyak diterangkan oleh guru kita tentang sejarah Indonesia. Luar biasa. Bahkan saya juga kalau lihat sepintas ini saya lebih muda dari beliau ya. Sepintas ini. Mudah-mudahan betul begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi beliau sangat matang sekali mencermati sejarah. Luar biasa. Kita senang. Kita sebagai pemuda-pemuda ini kalau masih didampingi oleh orang tua kita, kita bangga. Kita wajib menghormati mereka. Kita sebagai para pemuda harus terus mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, terutama yang mengerti sejarah semacam tadi itu. Kadang kita ini anak-anak muda, saya ini juga muda, Pak Kiai, saya termasuk muda juga nih. Mungkin muda masuk angin mungkin ya. Tapi seringkali kita ini tahu Indonesia ya cuman NKRI. Harga mati apa setengah mati atau gimana ini ya? Hanya itu kita kadang-kadang nggak tahu sejarah, betul ya? Tapi orang tua kita ini pelaku sejarah. Karena itu kita perlu duduk semacam demikian, ya. Bahkan sebagian orang tua kita yang tidak senang dengan majelis-majelis atau perkumpulan-perkumpulan ini, mereka mulai dulu asik di rumahnya, itu juga tidak tahu sejarah kadang-kadang. Susah ya? Maka perlu sekali perkumpulan semacam demikian ini. Alhamdulillah, saya sangat senang, saya sangat bangga, saya merasa bergembira mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir bersama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di sini yang dikemas dalam acara Muslim United ini. Muslimnya ini bahasa Arab, Unitednya bahasa Inggris. Berarti Islam itu memang rahmatan lil alamin. Saya ingin menambahi sejarah yang saya baca. Saya sangat keberatan dan juga kita pasti keberatan kalau dikatakan umat Islam itu intoleran. Kita kadang-kadang dituduh radikal, intoleran. Ini pengelabuan sejarah. Sebab sebenarnya yang intoleran itu justru orang-orang yang sering memusuhi Islam. Itu merekalah orang-orang intoleran. Mengambil nilai sejarah sebagaimana tadi sudah disampaikan sekian banyak sejarah. Tapi saya mengambil sisi yang lain. Dulu, ya ikhwan, di zaman Belanda, itu umat Islam sebenarnya bersatu. Kenapa umat Islam bersatu? Karena punya musuh bersama, yaitu penjajah. Saya tidak bicara
bangsa Indonesia dengan berbagai agama, tidak. Karena saya sekarang berada di masjid, jadi saya bicara khusus umat Islam. Umat Islam bersatu tatkala mendapatkan musuh bersama. Saat itu adalah Belanda. Maka pejuang-pejuang Islam ini luar biasa. Pejuang-pejuang Islam saat itu tidak melihat organisasi. Tapi umat Islam dengan segala macam tokoh-tokoh Islam bersatu, dan mungkin sedikit kita dengarkan ada percekcokan, permusuhan antar tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang beragama Islam. Dan saat itu luar biasa ini, penerapan syariat itu bukan sekedar hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu. Sampai pakaian saja. Ini tokoh-tokoh Islam ini fanatik. Coba Pangeran Diponegoro, itu pakaiannya, mohon maaf ini ya. Bukan saya menyinggung di sini, bukan ya. Mohon maaf. Pakaiannya saat itu Pangeran Diponegoro itu bagaimana? Pecinya pakai apa? Imamah enggak? Pakai imamah. Kita umat Islam enggak seneng kalau tokoh Islam dipatungkan, itu enggak seneng kita. Tapi ya lumayan ada yang mematungkan patungnya Pangeran Diponegoro yang asli, ternyata beliau menggunakan imamah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus baju beliau dirangkepi jubah apa enggak? Jubah kan? Walaupun beliau naik kuda, tapi beliau tetap berjubah. Itu enggak ada yang mengatakan, hei Diponegoro, engkau adalah Islam Arab. Enggak ada. Semuanya menghormat. Dan semua mengakui bahwasanya Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional. Luar biasa. Imam Bonjol dengan pakaiannya. Saya barusan ya sebulan yang lalu pergi ke Aceh, diundang ke sana, kebetulan melewati rumahnya Cut Nyak Mutia. Kemudian saya diajak oleh panitia pengajian. Ya saya orang luar pulau Aceh ya, negara apa, tempat di Aceh sana. Jadi saya diperkenalkan, ini loh ada rumahnya Cut Nyak Mutia. Kan ada Cut Nyak Din, ada Cut Nyak Mutia, salah satu pahlawan Islam. Begitu masuk ternyata foto beliau ini itu berjilbab. Kemudian ada foto lagi di sebelahnya, ini enggak pakai jilbab. Saya tanya, yang bener mana ini gitu? Ternyata penunggu dari rumah Cut Nyak Mutia yang mengaku sebagai salah satu keturunannya mengatakan keluarga kami semuanya berjilbab tapi digambar oleh Belanda dengan tidak berjilbab. Jadi ini namanya pembohongan publik oleh penjajah Belanda. Musuh enggak Belanda? Musuh enggak? Musuh Islam enggak? Musuh Indonesia enggak? Baik, kita tulis musuh umat Islam Indonesia adalah Belanda, penjajah. Orang Belanda yang datang itu Muslim atau kafir? Sudah, ini pegang dulu ya. Kafir apa non Muslim? Yai, kafir aja ya, mantep ya. Kafir aja mantep ya. Baik. Nah, saya akan berbicara tentang salah satu riwayat sejarah berkaitan dengan Belanda. Belanda musuh kita. Ada 3 orang yang ingin saya sampaikan. 3 orang tokoh Belanda yang mempunyai pemikiran orientalis. Apa itu orientalis? Yaitu orang barat, dalam bab ini penjajah Belanda, mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan.
Kalau kita belajar fikih kan untuk diamalkan, mulai dari toharot, tata cara sesuci, ya dah. Oh ini airnya boleh untuk wudhu, ini air kena najis, tidak boleh untuk wudhu. Itu kan kita belajar ilmu fikih untuk diamalkan. Ilmu fikih maksudnya syariat. Tapi kalau orientalis tidak begitu. Mereka mempelajari Islam bukan untuk diamalkan, tapi diteliti, jadikan kajian. Kalau ada sesuatu dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan selera mereka, maka diganti, dirubah, dicaci maki, dibully. Begitulah orang-orang orientalis. Ada 3 tokoh orientalis yang hidup di Indonesia. Pertama namanya Senok Hogronje. Orang Belanda, penjajah. Yang kedua Van der Plas. Yang ketiga Van Hoots. Ini yang Van Hoots ini tidak begitu terkenal ya, tapi kalau di sejarah itu ada. Ya, ini orang-orang Belanda. Baik, saya mulai tentang Senok Hogronje. Siapa Senok Hogronje? Senok Hogronje adalah seorang Belanda yang cerdas, pandai. Karena kecerdasannya, maka dia mampu menghafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran, tapi tidak masuk Islam. Hafal Al-Quran tidak masuk Islam. Setelah hafal Al-Quran, akhirnya lama-lama dia ini ingin mengelabui, menipu, membohongi umat Islam. Dia juga belajar hadis, menghafalkan ilmu hadis. Ringkas cerita ini, kalau namanya sejarah kan panjang ya. Ringkas cerita, jadilah Senok Hogronje menjadi ahlul Quran dan ahlul hadis, tapi tidak Muslim. Tidak Muslim. Kemudian dia diprotek oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat itu namanya pemerintahan Hindia Belanda. Mendapatkan beasiswa pergi ke Saudi. Berangkatlah. Orang cerdas ini, tapi tidak Muslim. Orang cerdas tapi tidak Muslim. Namanya orientalis. Sebelum saya lanjutkan, sebenarnya orang Islam juga ada yang cerdas, ya, dan dia tidak sekedar menghafalkan hadis, tapi dia juga menghafalkan Injil dengan segala variannya. Beliau bernama Syekh Ahmad Deedat. Pernah dengar? Pernah dengar? Hafal Injil. Nah, di Islam ada orang semacam Syekh Ahmad Deedat. Di orang penjajah Belanda kafir ada seorang bernama Senok Hogronje. Jelas ya? Itu perbandingannya. Baik, saya lanjutkan. Begitu masuk di Saudi, maka dia bertamu kepada salah seorang tokoh. Tokoh Islam asal Indonesia. Dia menyatakan, wahai Tuan Guru, saya ingin masuk Islam. Saya ingin pergi ke Mekah. Maka karena menyatakan masuk Islam dan beliau menerima, tokoh ini menerima syahadatnya siapa? Senok Hogronje. Tapi di waktu yang sama perlu diingat ini. Ini ilmunya tifu-tifu katanya. Ilmunya apa? Tifu-tifu. Dia kirim surat kepada pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia, Hindia Belanda. Dia mengatakan, saat ini saya membuat strategi pura-pura masuk Islam agar saya bisa masuk di Makkah. Setelah mendapatkan surat keislamannya, maka barulah oleh pemerintahan Saudi dia boleh masuk ke Makkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Pak, ceritanya panjang, saya ringkas. Begitulah sampai akhirnya saking pinternya ini orang, dia mendapatkan julukan. Apa itu julukannya? Syekhul Islam tu Batavia. Luar biasa ini. Loh kok bisa? Pinter orang ini.
Sebenarnya hari ini juga ada orang pinter, dia tidak muslim tapi pandai ini. Cuman sudah tidak ada gelar lagi. Ya, ini lebih pandai dari zaman sekarang maksud saya. Lebih pandai dari ulama manapun di dunia ini. Tahu siapa namanya? Syekh Google. Syekh siapa? Syekh Google. Ini orang alim ini, tapi tidak masuk Islam. Macam-macam ada dia. Ilmunya macam-macam, tapi belum tentu masuk Islam. Ya. Lanjut. Nah, kemudian setelah mendapatkan julukan Syekhul Islam Tu Batavia, pulanglah dia. Kemudian laporan kepada pemerintahan Hindia Belanda dan minta agar strategi Belanda memerangi Indonesia sekarang dirubah. Ini permasalahan. Dirubah. Waktu itu Hindia Belanda, karena saya baru datang dari Aceh, saya tahu sejarahnya sedikit, dan malam ini saya di Jogja, insya Allah belajar dari Bapak nanti tentang orang-orang perjuangan di Jogja ya. Belum tahu saya ceritanya di Aceh saja. Itu di Aceh saat tersebut, yang namanya Belanda itu memerangi Kesultanan Aceh. Tapi, ada tapinya, itu Belanda kalau masuk ke Aceh tidak pernah menang. Kenapa? Karena para ulama bersatu dan juga rakyat atau umat ini membela para ulama. Sedangkan Hindia Belanda hanya melihat kekuasaan. Siapa penguasanya? Sultan Aceh. Maka dikirimlah bala pasukan Belanda untuk berperang menggempur Kesultanan Aceh. Tapi masyarakat Aceh tidak terima. Ya, katanya kita tidak perlu ngurusi Kesultanan Aceh katanya, tapi kita akan menjadi gerilyawan. Itu asalnya. Kalah Belanda. Belanda kalah. Yang unik, akhirnya Snokhugronya ini laporan kepada juragan-juragannya ini. Ya, katanya, Mister yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Kalau kalian menggempur kesultanan, yang rusak cuman itu-itu saja. Yang menyerah itu-itu saja. Tapi rakyat dengan ulama ini bersatu. Kita tidak bisa menguasai Aceh saat itu. Ya. Maka diterimalah usulan Snokhugronya yang mengatakan kita harus melemahkan ulama-ulamanya. Kemudian Hindia Belanda mengutus Van Hoots menjadi, ya kalau sekarang mungkin setingkat gubernur mungkin ya. Kalau sekarang ya, saya tidak tahu, waktu itu kan istilah Hindia Belanda ya, saya tidak tahu. Mungkin setingkat gubernur atau mungkin bupati barangkali. Yang penting berkuasa di sana. Lewat Van Hoots ini ya, maka Snokhugronya berhasil mendekati tokoh-tokoh Islam. Tokoh Islam itu kalau bicara perang atau serang Belanda atau apalagi ya, takbir, apa tadi, merdeka, itu ditangkap. Tangkap satu, tangkap dua, diasingkan, dibunuh. Lama-lama ya tokoh-tokoh Islam ini ada takutnya juga ya. Kemudian dikatakan, tokoh-tokoh Islam, katanya siapa? Snokhugronya. Tahu nggak? Aku sebenarnya ini Muslim. Maka ini surat persaksianku sebagai seorang Muslim. Ditunjukkan. Tentu saja orang Islam percaya. Apalagi pernah ke Mekah. Baca Qur'annya fasih. Baca hadisnya fasih. Ya dah, luar biasa. Subhanallah, dikatakan kita kalau kepingin aman, jangan bicara jihad. Jangan bicara syariat. Kalian boleh bicara agama, boleh. Sholat, puasa, zakat, haji, boleh. Tapi jangan bicara jihad, sama jangan bicara tatbikus syariah. Apa tatbikus syariah? Menerapkan syariat Islam. Mungkin bahasa keren sekarang adalah NKRI bersyariat. Itu saja katanya. Ternyata ampuh ini. Ulama-ulama saat itu setelah dimasuki Snokhugronya, maka tidak ada satupun di Aceh yang bicara tentang jihad untuk memerdekakan Aceh dan juga memerdekakan Indonesia, dan juga tidak ada yang mau bicara tentang penerapan syariat Islam secara kenegaraan.
Tidak ada. Aman. Nah ini ternyata ditularkan. Karena Hindia Belanda melihat, oh berhasil juga sekarang. Aceh sudah mulai redam. Ya, mulai redam. Maka ditularkanlah ilmunya Senok Hogronya sampai ke Pulau Jawa. Yang jadi masalah, begitu bergulir sebelum hari kemerdekaan yang tadi diterangkan, banyak tokoh-tokoh Islam itu yang hanya bicara tentang tata cara sholat, tata cara zakat. Bukan tidak baik, tapi begitu bicara tentang perjuangan, apa yang terjadi? Mereka ditangkepi Belanda, diasingkan oleh Belanda, penjajah Indonesia. Ya, begitulah. Maka di suatu saat, tadi diterangkan, sadar umat Islam, sadar bangsa Indonesia, maka minta kemerdekaan. Tapi bukan sekedar minta dikasih, mengadakan peperangan melawan Belanda. Betul? Sampai akhirnya tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Saya tidak bicara karena sudah diterangkan. Yang ingin saya katakan, di mana sih toleransi umat Islam di mana? Kok dikatakan tidak toleran itu di mana? Sebenarnya toleransi umat Islam ini sungguh sudah dilakukan. Sejak apa? Sejak dijajah pemikirannya oleh orang-orang orientalis. Ketuanya adalah Senok Hogronya. Ada nama Van der Plas yang juga pernah menjabat sebagai seorang pejabat di Indonesia. Itu juga menggelontorkan pemikiran-pemikiran orientalis. Apa itu orientalis? Yaitu janganlah kalian berbicara tentang Islam yang sebenarnya, tapi cari kalau ada celah di dalam ajaran Islam, hendaklah kita satu persatu kita cabuti sampai lemah di dalam pemahaman ajaran Islam. Nah, berjalanlah ya ikhwan tentang masalah perjuangannya umat Islam, walaupun tidak semuanya mulus, berhasil, tapi masih banyak pahlawan-pahlawan Islam ditangkap sini, tumbuh lagi di sana, tangkap sini, tumbuh di sana. Begitu zaman tersebut. Sampai pada masa kemerdekaan. Ini ada toleransi umat Islam yang sangat luar biasa. Jadi disebutkan juga Soekarno menggelarkan satu keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau dalam Piagam Jakarta ada 7 kata. Ya, 7 kata dalam Piagam Jakarta pada pasal pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini sudah disepakati sebelumnya. Umat Islam sudah senang. Kita pokoknya melaksanakan syariat Islam secara kenegaraan. Karena itu ada dalam Piagam Jakarta. Apa Piagam Jakarta? Piagam Jakarta ini bisa dikatakan cikal bakal undang-undang dasar untuk Indonesia. Ada apa? Ada 7 kata tentang penerapan syariat Islam. Begitu mau ditandatangani, dinego oleh tangan-tangan orientalis yang saat itu sudah mulai berubah. Bukan lagi zamannya Senok Hogronya, bukan lagi zamannya Van der Plas, bukan lagi zamannya Van Hout, tapi zaman berikutnya. Maka dinegolah umat Islam, tokoh-tokoh ulama-ulama kita, ya ada. Dari NU ada namanya Kiai Wahid Hashim, dari yang lain-lain juga ada Kiai Bagus Adi Kusumo dan lain sebagainya. Itu dinego kalau bisa agar kita, kata orang-orang turunannya atau melanjutkan perjuangan Senok Hogronya, yaitu orang-orang nasionalis sekuler, menjelma menjadi nasionalis sekuler. Apa itu sekuler? Fasluddin anid daulah, yaitu upaya memisahkan ad-din agama anid daulah dari kenegaraan. Maka dikatakan Indonesia tidak boleh menjadi negara agama,
Tapi Indonesia ini harus menjadi negara sekuler, maka tidak boleh ada kata-kata masalah penerapan syariat atau 7 kata tadi. Itu riwayatnya. Itu pun subhanallah, tokoh-tokoh Islam setelah berdebat panjang lebar, akhirnya toleran didahulukan. Baiklah kalau demikian kami ikut. Ya dah. Itu bukan berarti tanpa perjuangan, ini pengorbanan. Loh, umat Islam sudah begitu itu loh, masa dituduh radikal. Kita pun demikian sampai sekarang ini, sering kan kita ini apa? Mengalah. Dalam banyak hal kita ini mengalah, betul? Betul? Sistem bank atau perniagaan semuanya diatur dengan sistem ribawi. Kita itu loh masih iya-iya saja, betul? Ini kita sudah mengalah. Banyak sudah acara televisi yang dikuasai oleh orang-orang bukan agamis, bukan pejuang-pejuang Islam, itu pun mayoritas mereka menguasai. Kita ini loh toleran saja, betul? Betul? Sudah kejepit kita ini masih dituduh radikal. Saya tanya, yang radikal itu musuh-musuh Islam atau orang Islam? Musuh-musuh Islam radikal. Dungu radikal ini ya. Ini yang jadi permasalahan. Nah, ya ikhwan, sekarang garis yang sudah ditentukan oleh orang-orang orientalis dari mulai Snok-Hogronya, Van der Plas, Van der Hout, dan lain sebagainya, itu zaman sekarang dilanjutkan oleh kaum liberal. Siapa kaum liberal? Liberal itu bebas. Bebas itu apa? Tidak mau terikat, tidak mau terikat. Kalau mengatakan kami Islam liberal, berarti Islam yang tidak mau terikat oleh syariat. Ya mereka ini anak cucu dari Snok-Hogronya dalam pemahaman. Ya memang Snok-Hogronya ini wajahnya ke barat-baratan ya. Kuning biasanya gitu ya. Apa hidungnya mancung kan gitu ya. Tapi kalau liberal Indonesia ya pesek, ya agak hitam-hitam sedikit kan gitu. Tapi namanya anak cucu di dalam pemikiran. Maka Islam United ini kalau kita melihat acara persatuan umat, ini yang paling tidak seneng adalah orang-orang liberal. Lihat kalau tidak percaya di medsos ini sahabat-sahabat muda ini, betul? Macam-macam tuduhannya. Betul? Kita datang ke sini ini bawa apa? Paling-paling bawa minuman ini loh. Masa takut sama minuman ini? Aneh kan? Itu dikatakan bagaimana nanti kalau Jogja tidak aman. Ya ada tokoh-tokoh liberal yang akan menghancurkan Indonesia. Padahal penghancur Indonesia ya mereka-mereka ini. Tokoh-tokoh liberal ini. Betul? Betul? Liberal dalam bernegara berarti tidak mau diatur oleh undang-undang negara. Liberal dalam perdagangan berarti tidak mau diatur oleh undang-undang perdagangan. Liberal dalam agama berarti tidak mau diatur oleh aturan agama. Jadi yang rusak ini kira-kira otaknya orang liberal atau otaknya orang yang masih taat kepada Allah? Siapa yang rusak ini? Otak-otak liberal, anak cucu Van der Plas, anak cucu Snok-Hogronya. Mereka adalah perusak agama Islam. Yang terakhir saya akan bawa juga tentang tokoh liberal. Dulu di Inggris ada seorang tokoh liberal bernama Gladstone. Gladstone ini tokoh partai liberal. Kalau dikatakan partai politik di Indonesia ini justru banyak yang merugikan ya. Partai Islam katanya banyak merugikan. Loh dulu juga begitu.
Jadi yang benar perjuangan itu seperti kita dari masjid ke masjid ini luar biasa. Dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari madrasah ke madrasah, dari pondok ke pondok. Ya, ini yang sangat luar biasa. Dulu Gladstone suatu saat begini. Dia mempelajari tentang keislaman ini di zaman perang salib. 2 abad yang lampau. Ini ada di Spanyol ya. Peristiwa perang salib ada di sebagian wilayah Spanyol ya. Tapi di Turki juga ada, di beberapa tempat juga ada. Namanya wilayah-wilayah sana ya, wilayah-wilayah barat dan sekitar negara-negara Arab zaman tersebut. Gladstone setelah melihat umat Islam dalam perang salib yang dipimpin oleh Raja Ferdinand, dan di pihak umat Islam ada seorang tokoh namanya Salahuddin Al-Ayyubi, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Saya tidak akan bicara sejarah itu, tapi di akhir perang salib ini Gladstone, salah satu tokoh partai liberal, mengatakan kepada kelompoknya, katanya begini, hei saudara-saudaraku, maksudnya sekelompok dengan mereka, kalau kalian ingin menghancurkan umat Islam, percuma kalian perangi raga mereka, percuma kalian bombardir jiwa mereka atau tubuh mereka. Coba kalau tidak percaya ini, umat Islam itu kalau diserang secara fisik tidak kalah. Saya juga heran ini, di Israel zaman sekarang tiap hari ada muslim yang meninggal dunia syahid. Tapi apa habis? Habis enggak? Enggak tahu Allah mengirim dari mana itu umat Islam. Heran ini. Tiap hari orang mati syahid. Bayangkan ini, mestinya kan habis, ya enggak? Tapi enggak habis-habis umat Islam. Enggak tahu, mungkin yang ibu-ibu melahirkan 10, barangkali begitu ya. 7 kembar, ya enggak? Pokoknya enggak habis-habis. Itulah keramatnya, karomanya umat Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Betul? Betul? Nah, kata Gladstone, waktu itu dia dalam sejarahnya membawa Al-Quran. Mohon maaf saya contohkan ya. Saya contohkan HP ini adalah mushaf Al-Quran. Saya contohkan. Kata Gladstone kepada teman-temannya, hai saudara-saudaraku, kalau kalian ingin menghancurkan umat Islam, jangan diperangi secara fisik. Tapi upayakan umat Islam jauh dari ini loh. Apa ini? Al-Quran. Itu katanya. Maka kita membuat beberapa rancangan-rancangan strategi untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Banyak. Antara lain, ya kan ini sudah malam ya. Saya bisa merangkan sampai 8 rancangan mereka, tapi ini terlalu malam ya. Antara lain, mereka membuat satu gerakan. Antara lain, yaitu bagaimana caranya mereka membuat musik-musik yang sekira musik-musik itu digandrungi oleh umat Islam. Nah, begitu musik sudah mulai masuk di sini, akhirnya umat Islam malas untuk membaca Al-Quran. Musik, kemudian pakaian, apa ini? Fashion, pakaian. Ya. Ada lagi juga seragam-seragam olahraga, sport. Wah, ini kan olahraga ini bagus, tapi seragamnya semuanya adalah apa? Menampakkan auratnya, betul? Masih banyak. Ini strategi-strategi Gladstone akhirnya terjadi betul. Umat Islam mengikuti tradisi kafir itu lebih disukai daripada mengikuti ajaran-ajaran syariat. Pakaian-pakaian yang tidak non-muslim, pakaian-pakaian non-muslim yang tidak islami lebih digemari daripada pakaian-pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita bicara Islam secara internasional. Bahkan zaman sekarang ini negara-negara Arab pun sudah mulai banyak berkiblat ke barat. Di Indonesia juga umat Islam berkiblat ke barat ditambah berkiblat ke Tiongkok. Ini zaman sekarang. Ya enggak? Tambah lama tambah jauh dari ajaran syariat. Betul, nyata enggak ini? Nyata enggak? Itu kalau umat Islam enggak kompak. Tapi kalau umat Islam kompak, sekarang sudah ada musuh bersama, yaitu tangan-tangan orientalis yang sudah masuk ke Indonesia. Ini hendaklah dijadikan musuh bersama. Ya,
Kita, alhamdulillah saya di Nahdlatul Ulama, tapi juga saya termasuk salah satu pengurus MUI ya. Mungkin di sini kawan-kawan ada pengurus Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah dan lain sebagainya ya. Kalau kita sedang berbicara dengan kelompok kita, tidak apa-apa, leko aja kita bicara sesuai keyakinan kita. Tapi di luar kita bersatu, karena musuh kita sudah satu, sudah nongol. Ya dah, kita boleh berbeda pendapat dalam urusan furu, boleh. Imam mazhab itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i tidak sama dengan Imam Malik gurunya. Imam Malik tidak sama dengan Imam Hanafi seniornya. Imam Hambali tidak sama dengan Imam Syafi'i. Banyak, tidak masalah. Tapi tatkala menghadapi musuh bersama, yaitu orang-orang orientalis dan anak cucunya, hendaklah kita bersatu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Muslim United ini sebagai embrio jadi persatuan umat. Setuju? Takbir! 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 Karena itu saya berpesan kepada saudara-saudara, kalau ada perbedaan pendapat boleh, tapi sampaikan kepada di dalam saja dengan kawan-kawan kita. Ya dah, begitu kita ada persatuan, ya sudah kita menyatu. Itu namanya, ayo kita rebut dulu. Ini umat Islam di Indonesia harus merebut dulu. Merebut apa? Hatinya umat Islam. Setelah kita rebut, menyatu, boleh kita ribut. Rebut dulu baru ribut. Gimana maksudnya? Kita rebut agar Islam bisa satu seperti zaman kemerdekaan dulu, baru kita ribut kalau sudah kita menang. Setuju? Kalau ribut itu, yang situ tahlil, yang sini tidak tahlil, itu ribut namanya. Yang sini konut, yang sana enggak konut, itu ribut. Tidak apa-apa ribut, tidak apa-apa. Tapi rebut dulu. Sekarang dah ini, belum merebut hak kita sebagai warga negara sini, warga negara Indonesia Muslim, yang kita ini mayoritas, yang kita berhak terhadap aturan di tempat kita, negara kita, dengan 7 kata yang dibuang ini, tapi kita kadang-kadang ribut dulu. Ya dah, ini yang jadi tidak indah, betul? Ini belum apa-apa ribut dulu, mestinya rebut dulu, baru urusan nanti-nantilah ribut. Sepakat? 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 Mah jangan sampai Indonesia nanti menjadi milik asing. Jangan sampai Indonesia direbut oleh orang-orang asing lewat penjajahan-penjajahan asing dan juga asing. Ya, asing dan asing. Sekarang kita sudah sangat mengkhawatirkan banyak orang-orang Tiongkok yang masuk sebagai penduduk gelap. Itu mereka akan merebut negara kita. Mari kita rebut dulu sebelum direbut oleh orang-orang asing. Sepakat? 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 Takbir! 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 Merdeka! 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 Demikian dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.